Banyak hal berubah saat Jakarta ditinggal cuti oleh pasangan gubernur petahana Ahok Jarot. Berbagai perubahan terjadi secara fisik dan kebijakan yang telah dicanangkan keduanya. Berikut sejumlah perubahan yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Inilah wajah sebagian wilayah DKI Jakarta saat ini. Pasca ditinggal cuti kampanye oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sejumlah perubahan mulai terlihat. Contohnya di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pedestrian yang harusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, kini justru dikuasai oleh pedagang kaki lima. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas pun tak dapat berbuat banyak. Mereka tidak lagi berusaha menertibkan PKL yang mengambil hak pejalan kaki. Hal serupa juga terlihat di kawasan Kota Tua Jakarta Pusat. Salah satu destinasi wisata favorit warga ibu kota ini kini tampak tidak teratur. PKL yang sebelumnya dilarang berjualan di trotoar kembali menjadikan kawasan ini lapak harian mereka. Sejumlah warga pun mengaku hal ini cukup mengganggu kenyamanan mereka saat berada di sana. Sebelumnya pedagang kaki lima nggak sampai di bahu jalan banget kayak gini, agak ke dalam. Sekarang begitu kita turun dari busway, turun di sini jalan, pedestriannya langsung ke blok sama pedagang kaki lima. Ya sedikit banyak mengganggu memang ya ketika kita jalan kaki, ketika misalnya kita dari rumah untuk naik bus dan naik busway gitu, sedikit banyak memang terganggu ya karena kanan kiri harus bertemu dengan PKL karena juga nggak enak kalau misalnya lewatin dagangannya apa segala macam. Sementara itu di sisi lain, juru bicara pasangan Ahok Jarot Raja Juli Antoni mengungkap, selain perubahan yang kasat mata atau secara fisik, sejumlah kebijakan Ahok untuk memperbaiki DKI Jakarta kini tidak lagi berjalan atau bahkan dirubah. Dalam tempo singkat Pak Ahok tidak lagi mempunyai otoritas, Jakarta menjadi semeraut. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih prinsipil dari sekedar hal yang bersifat fisik tadi, yaitu keinginan serius untuk mengelola kota, ya. Leadership, kepemimpinan, dan yang tak kalah penting adalah spirit untuk melayani. Ya. Diharapkan pemerintah provinsi dapat mempertahankan kinerja baik yang selama ini telah ditunjukkan, bukan justru menampilkan kemunduran bagi warga ibu kota DKI Jakarta. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Dede Rianto, Metro TV. Pemirsa, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama hari ini melanjutkan kampanye dengan bertandang ke kawasan Condet, Jakarta Timur. Ahok menyapa pendukungnya dan menyampaikan sejumlah gagasan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Andrianto dari daerah Condet, Jakarta Timur. Friendly, apa agenda Ahok hari ini di kawasan Condet? Hari ini calon gubernur DKI Jakarta nomor 2 Basuki Cahayapurnama melakukan kunjungan ke kawasan Condet, Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana Ahok tadi memulai belusukannya pada pukul 10 pagi tadi dan langsung menyapa warga dari rumah ke rumah dan juga membagikan buku A Man Called Ahok. Buku yang kita ketahui adalah buku yang berisi perjalanan Ahok semasa tinggal di Belitung Timur, dan ia menginginkan bahwa agar warga yang membacanya dapat lebih mengenal karakter Ahok sesungguhnya dan juga men-share isi-isi dari buku bacaan tersebut kepada warga-warga yang ada di sekitarnya. Dalam belusukannya kali ini setidaknya ada beberapa hal tadi yang diterima Ahok sebagai keluhan dari warga. Salah satunya adalah mengenai pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar ataupun KJP, di mana tadi kami melihat ada seorang ibu yang mengeluhkan masalah KJP tersebut kepada Ahok karena menurut pengakuan ibu tersebut selama duduk di kelas 2 SD anaknya ini tidak pernah hanya sekali menerima KJP dan hanya sebesar Rp1.080.000, padahal anaknya tersebut sudah memiliki dokumen-dokumen resmi seperti buku rekening dan juga ATM, namun saat ini anaknya yang duduk di kelas 5 SD tidak lagi mendapat KJP. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata anak tersebut sudah tidak lagi ataupun telah dicoret dari nama penerima dana KJP tersebut. Untuk itu tadi Ahok memang langsung menginstruksikan stafnya yang tadi juga ikut melakukan belusukan mendampingi Ahok untuk segera ditindaklanjuti.
Dan selain menerima keluhan dari warga, tadi Ahok juga menyempatkan untuk memantau Sungai Ciliwung yang letaknya ini tidak jauh dari perkampungan, tepatnya ada tepat di belakang perumahan warga. Dan berdasarkan keterangan warga, setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan pada tahun-tahun sebelumnya, memang kawasan ini tidak pernah lagi dilanda banjir. Padahal memang sebelumnya, sebelum dilakukan pengerukan, ini banjir di sini dapat terjadi sebanyak 3 kali dalam 1 bulan dengan tinggi 1,5 meter. Dan yang paling menarik adalah ketika tadi melihat Ahok memantau Sungai Ciliwung, banyak di sini masyarakat yang langsung bertanya-tanya apakah nanti Ahok akan merelokasi masyarakat yang tinggal di perkampungan ataupun di Kelurahan Balai Kambang ini, mengingat pengalaman pada daerah-daerah lain yang juga telah direlokasi. Untuk itu tadi mereka bertanya kepada Ahok apakah mereka akan direlokasi, dan Ahok menanggapinya dengan santai dan menyatakan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta telah melakukan ataupun sedang mengukur berapa luas dari Sungai Ciliwung ini, karena menurut Ahok luas sungai yang sangat ideal untuk menghindari banjir di kawasan ini adalah sepanjang 30 meter. Dan apabila nanti ternyata luas wilayah ataupun luas Sungai Ciliwung tidak sampai 30 meter, itu artinya akan dilakukan pembangunan sitpel yang mengharuskan rumah-rumah warga di sini harus direlokasi. Dan tadi juga Ahok sempat berdialog dengan warga di sini untuk membicarakan hal tersebut, dan tanggapan masyarakat kami lihat ada yang bersedia untuk tinggal, untuk melepaskan lahan mereka dan tinggal di rumah susun dengan biaya penggantian yang sesuai. Dan berikut cuplikan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama. Saya pengen di daerah Condet, kalau daerahnya itu bisa dihindari tidak seat pile, kita nggak mau seat pile. Tapi kalau dia nggak ada batu cadas, harus seat pile. Nah kita khawatir kan, sekarang kan volume hujan nggak bisa diprediksi. Terus pembangunan di atas juga kita nggak bisa prediksi. Saya takut kalau ada banjir bandang, ini keseret tanah ini bangunan semua bisa satu keping tanah kesedot. Nah kalau kasus gitu mau nggak mau kita mesti seat pile. Makanya dari dulu saya kerjanya kan dari utara, jadi hilir dulu di utara. Kita beresin yang ke laut, mulai naikin ke atas. Kalau kita gedein di atas dulu, bawah masih sempit kan buntu. Nah justru maksudnya beresin dari bawah ke atas ini, nanti ketahuan nih, atasnya masih butuh nggak? Menyaksikan spesial event bedah buku Ahok bersama saya, Dora Edward. Pemirsa, calon gubernur DKI nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama hadir di acara bedah buku A Man Called Ahok. Di acara tersebut selain membahas buku yang ditulis Rudy Valinka, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menerima keluh kesah warga Jakarta terkait pemerintahannya selama ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk mengikuti acara bedah buku A Man Called Ahok. Ya, ini penting ya. Orang bilang Pak Ahok tuh keras kepala gitu ya. Dia waktu kecil pelajaran matematikanya agak kurang, kalah sama teman kelas sebangkunya dia. Namanya Pak Yono waktu itu. Jadi dia mau nyontek. Beliau sempat waktu itu menyontek, tergoda juga nyontek gitu ya. Terus sama Pak Sayono dibilang begini, Hok, lu kan anak orang kaya, bapak lu tauke, ya bapak lu tauke. Jadi kalau lu nyontek sama gue, ntar lu kan jadi pedagang. Sementara gue ya jadi petani aja. Sebenarnya kalau orang sekarang ini tersinggung dong, lu kok pelit banget sih nggak mau kasih nyontek. Tapi beliau mikirin, iya juga ya. Nah makanya sekarang Pak Ahok pun begitu. Kemarin ketika dia ngomongnya keterkesannya meletup-meletup, orang bilang kasar, sekarang udah beda. Namanya bukan Ahok lagi, Basuki ya Pak ya. Udah halus sekarang, bukan kayak Ahok lagi sang. Saya bilang Bapak ini dari mana Sunda. Nah jadi beliau mau mendengar kalau itu dirasakan benar gitu loh. Nah mungkin hari ini juga sama, Pak Ahok banyak musuh di Jakarta. Tapi ketika ketemu beliau yang salaman dulu loh. Nah jadi begini, kalau saya ngomong terus kayaknya nggak asik. Hari ini spesial buat Pak Ahok. Spesial buat Pak Ahok. Saya manggil Ustadznya langsung datang ke sini. Ada. Silakan Pak Ustadz Agung di sini. Beliau langsung dari Belitung. Langsung jawabnya Pak Agung ya.
dulunya seorang pengaji Arif-Arifan di sebuah TPA sekampung dengan beliau di Timur di Kalimantan di kota Astagfirullahaladzim. Semua orang muslim mengidam-idamkan dan mendambakan untuk naik haji, termasuk saya berpuluh tahun. Jadi suatu ketika begitu dia banyak meledak-ledak dalam hati saya hanya nekat nabung di bank Sumsel yang ada 50.000 rupiah. Sementara saya lihat di sebelah saya bapak-bapak ibu ada yang nyetor 20 juta, 25 juta, 30 juta. Jadi kata Bang Sumsel, Pak, cuma segini Pak ya? Ya segini aja lah dulu. 50.000 sementara yang lain puluhan juta. Selama beberapa bulan saya kaget lihat-lihatnya saya nambah 10 juta. Seperti yang ditulis di buku Bang Rudi ini. Nambah lagi 10 juta. Allahu Akbar. Saya tanda-tanda siapa gerangan pelakunya ini. Saya diam aja, sholat tahajud dan malam berdoa terus. Kemudian suatu ketika ada seorang dari pemerintah daerah, waktu itu beliaulah bupatinya Belitung Timur yang pertama kali terpilih. Kalau bupati juga masih pas-pasan, belum seperti sekarang mudahnya masih di kantor lama begitu, sekolah SD di Mangga. Begitu belum ketemu saya, nggak banyak basa-basi, langsung ngasih bungkusan resen itu. Saya ini pasti isinya begini. Langsung dikasih ini Pak Agung. Ini memori Pak. Ini uang untuk Pak Agung yang tadi 30 juta silakan. Banyaknya duit saya. Sementara uang yang sudah ditabungan itu udah 20 juta lebih kalau nggak salah. Ditambah lagi dari dulu 30 juta. Oh, subhanallah. Jadi saya terima. Masih banyak. Dan langsung banyak duit saya. Udah itu baru dia ngomong. Tapi kembali lagi duit saya 20 juta Pak. Lupa dikembalikan Pak. Kalau kamu mau tahu, yang ngisi uang rekening utama haji itu uang pribadi saya 10 juta. Kalau tunggu dari pemerintah daerah dan bagian sosial, lama baru mereka di antrian tunggunya lama. Jadi saya sekolah aja, ya Allah, sebegitu jauhnya seorang Ahok dalam diri saya. Selalu saya pegang tangannya, terima kasih Pak Ahok, terima kasih. Saya tidak akan melupakan desa baik Pak Ahok. Waktu dia sebelum sih cerita jauh biasa aja. Saya dulu sering SMS-an terus udah nggak usah dipikirin. Padahal saya diundang Natal, terus saya nggak pernah datang. Ini nggak pernah datang. Cuma terakhir waktu reses belum jadi anggota Dewan DPR RI, belum open house, baru saya datang untuk yang terakhir. Nggak pernah datang aja begini. Subhanallah, luar biasa. Sampai-sampai SK-nya yang masih cap basah Pak Ahok itu masih belum bupatinya, ada kalau belum aslinya. Bang Surian itu Pak Ahok sama guru juga tadi itu masih tahu yang megang ya, masih cap basahnya ada di tangan Muridin itu. Allah, udah selesai naik haji, saya juga mendoakan beliau. Kemudian beliau terus nyalon di calon gubernur di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Saya meneruskan visi-misi beliau, salah satunya beliau untuk membangun sebuah pondok pesantren yang masukkan hasil dari kawan beliau. Namanya itu Al-Qudus. Di Indonesia, di dunia nggak ada pesantren yang namanya Al-Qudus. Iya. Akhirnya wajar aja masyarakat atau agama yang ada di masyarakat Belitung Timur, tokoh-tokoh agama termasuk Alun Bangki, nggak ada setuju. Iya. Soalnya kan Indonesia ini kan bobo gereja. Ya kalau di Islam itu ada ya Kudus, ya Salam, nama-nama Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Jembar, kan begitu. Cuma karena Islamnya cetek barangkali ya. Saya itu lebih cetek lagi sebenarnya.
akhirnya orang-orang tua agama setuju aja dirubah namanya, ngikutin aja, jangan sampai jadi fitnah pro dan kontra. Akhirnya namanya Darul Jadid. Di gambar itu ada sama-sama, dan salah satu ustadznya yang ngajar itu adalah saya. Makanya saya bilang ada beberapa kawan-kawan Mas Gaya dari Jakarta ke sana, ada 2 kali Pak. Nggak gitu-gitu amat, itu penista agama. Yang membahayakan penista hati dia. Kangen banget ya mau bilang bawa pulang aja. Satu lagi, dia diteruskan oleh adik beliau Pak Basuki. Pak Basuki nggak kalah dengan beliau. Kalau beliau sering nolongin orang-orang haji, termasuk Pak Kemenak, Menteri Agama Kabupaten, itu keluarganya dikasih. Termasuk ada kawan saya, ini sisa 20 juta Pak Bu, mau saya kasih Pak Jahani. Kalau dekat beliau udah naik haji, itu posisi berangkat dan berangkatnya bareng saya, tapi nggak ngakuin itu baru diberangkatin dari beliau. Benar kata Pak bukan Pak Tompi, Desita ngobrol sering disakiti, sering dihianati, sering didustai, tapi beliau jalan terus saja. Ada beliau Pak Kasuri yang Bupati Belitung Timur barusan beliau kemarin ya, itu juga nggak kalah kalau kalah. Kalau saya paham naikin haji orang-orang bisa, kenapa saya enggak? Tapi saya lewat program haji dapatnya ada 20 tahun, 30 tahun, sampai 20 tahun. Akhirnya naikin jamaah orang-orang yang tukang kubur dan kubur, tukang nyapu masjid, marbot masjid, tukang melahirin anak, terus pokoknya tukang mijit orang-orang tua dan sebagainya, sejumlah 100 orang ini akan dikubur. Berarti nanti Pak Ahok naikin haji tukang pijit Alexis. Biar insaf. Bercanda ya Bu ya, jangan ngantuk. Tolong jangan disebarin. Oke, nah itu menarik ya, hal-hal yang selama ini saya juga belum tahu karena saya baca buku ini. Dan satu hal sih yang membuat masukan buat pribadi saya dan mudah-mudahan juga semua yang hadir di sini, bahwasanya kalau kita pengen berbuat baik, ya cuma satu bukunya, mau berbuat baik, udah itu aja, nggak perlu lihat yang lain-lain. Dan dari tadi Pak Ustadz cerita, Pak Ahok bisik-bisik ke saya, lupa nih. Beliau udah nolongin orang terus lupa. Lah saya kagak pernah nolongin, ingat terus. Kan waktu itu sebelum Pak Ahok kan juga banyak yang menjabat di posisi yang sama gitu. Saya dengar malah zamannya Pak Ahok pertama kali jadi bupati itu pertama kali ada kebijakan buat jaminan kesehatan, buat gratis pendidikan pada masa itu di daerah kabupaten. Silakan Pak. Berdiri Pak biar kelihatan. Terima kasih. Jujur aja saya gimana ceritanya dia? Saya kira saya ini pengaruhi dari seorang bapak saya. Bapak saya ini orang kampung, betul-betul tinggal di kampung. Jadi kalau orang dulu kalau bilang Gantung, Kota Laskar Pelangi itu tuh kampung banget. Karena dulu bukan kabupaten, hanya kecamatan. Saya masih ingat waktu bapak saya meninggal tahun 97. Ini tahun 97 nih. Kalau saya udah modern ya. Waktu pulang, karena jenazahnya dibawa pulang dari Jakarta udah malam. Mertua saya ikut pulang pertama kali, istri saya ikut pulang pertama kali, pulang ke Belitung nih. Sampai Belitung udah umur udah pulang, istri saya bercanda begini. Waduh, dia cerita sama ipar yang lain dong. Kita ketipu sama gaya Ahok ya. Ketipu apa?
Gayanya kok kayak anak megapolitan atau orang kampung banget gitu. Itu oke dari Bima ya. Tapi kalau tahun 18 pelangi itu kebayang. Kita ini tiap kecamatan dulu punya lapangan golf ini. Ini punya lapangan golf. Tinggal tuh ke lapangan golf dah. Oke tiap kota lapangan tenis nggak usah ngomong. Biliar nggak usah ngomong. Voli basket nggak usah ngomong. Lapangan tenis mah udah mewah. Lapangan golf tiap kecamatan. Jadi saking PD5 di daerah itu karena terlalu boros. Nah di tengah situasi seperti itulah kami dilahirkan di kampungnya. Bapaknya juga orang kampung lagi, selatannya lagi. Itu di Dendang itu lebih kampung lagi tuh. Itu betul-betul rumah besar kakek saya dulu belum ada kawasan Bima. Satu rumah lebih besar, rumah kayu. Sampai sekarang itu masih jalan. Itu rumah kakek saya, rumah besar, panggung. Dan bapak saya hidup dari situ. Saya masih ingat dulu ada PP 10. Supaya kebayang keluarga saya seperti apa. PP 10 tahun 59 kalau salah. Semua turunan Cina itu ditanya mau pilih warga negara Indonesia atau warga negara Tiongkok. Yang mau pilih warga negara Tiongkok dapat barang pulang ke Tiongkok. Ketika PP 10 ditawarkan, nenek saya bilang buat apa tidak pulang ke Tiongkok? Pulang ke Tiongkok kita tidak punya saudara, nggak ada isuran, nggak ada apapun. Mereka putuskan tetap tinggal di kampung itu. Jadi saudaranya orang Melayu semua yang campur aduk.